Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar dan memahami pondasi daripada ajaran Islam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama dalam program Al-Ma'had Islamic Online School yang insyaallah akan menghadirkan pembelajaran yang sistematis, mudah dan menarik. Jadi ketika Anda seorang pemula ingin belajar tentang ilmu-ilmu hadis, mustalah-mustalah hadis, Anda telah menemukan tempat yang tepat, yaitu Al-Ma'had, yang akan memudahkan dan membantu Anda untuk memahami mustalah hadis. Yang akan kita pelajari insyaallah taala kitab At-Tadhkirah karya Imam Ibnul Mulaqin. Ini adalah langkah pertama seorang penuntut ilmu hadis atau mustalah hadis untuk memahami bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Bersama saya, pengampu daripada pembahasan kitab At-Tadhkirah, Sanusin Muhammad Yusuf, BAMA. Hadis sebuah pertanyaan. Di zaman sekarang, masih butuhkah belajar mustalah hadis? Bukankah semua hadis sudah sahih semua? Bukankah semua hadis yang dhaif sudah terpisah semua? Bukankah buku-buku hadis sudah dikarang oleh para ulama? Untuk apa kita belajar mustalah hadis? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Apakah Anda punya bukti bahwa hadis yang sampai kepada kita adalah perkataan Nabi? Yang kedua, bagaimana caranya memahami perkataan ulama tentang hadis? Yang ketiga, bagaimana Anda membantah orang yang meragukan kesahihan hadis dan kebenaran agama kita? Itu semua dapat dipahami dengan mempelajari ilmu hadis. Artinya memang ulama telah menulis kitab-kitab hadis. Ini adalah produk jadi. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah apa? Mempelajari bagaimana cara ulama untuk menghasilkan produk ini. Nah, jadi yang kita pelajari bukan hadisnya atau fikih hadisnya dan seterusnya, tapi bagaimana proses sehingga hadis itu sampai dan terjaga kepada kita di zaman ini. Bersama kita adalah kitab At-Tadhkirah karya Imam Ibnul Mulaqin yang namanya adalah At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis, karangan Al-Imam Al-Hafidh Umar bin Ali An-Nahwi Al-Ma'ruf bibnil Mulaqin. Kitab ini ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Ini syekhnya sering ke Indonesia, murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita belajar At-Tadhkirah? Jawabnya adalah karena kitab At-Tadhkirah ringkas dan padat, cocok untuk pemula. Jadi orang yang baru tahu atau baru ingin tahu dasar-dasar pemahaman dari mustalah hadis, dia belajar At-Tadhkirah. Yang kedua, kitab At-Tadhkirah menjelaskan arti suatu istilah secara singkat dan hanya makna dasar. Dari kitab At-Tadhkirah ini tidak panjang lembar penjelasannya, tapi inti dari masalahnya. Nah, misalnya hadis nazil. Apa sih hadis nazil? Hadis yang lebih panjang sanadnya gitu. Hadis Ali artinya hadis yang lebih pendek sanadnya.
Seperti itu. Kemudian kitab At-Tadhkirah ini mengenalkan kebanyakan dari istilah-istilah di dalam ilmu mustalah hadis. Artinya banyak atau kebanyakan pembahasan ilmu mustalah hadis itu atau istilah-istilah yang dibutuhkan dalam memahami hadis sudah dibahas di kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah fi ulumil hadis, namanya At-Tadhkirah fi ulumil hadis. Tadhkirah itu adalah pengingat atau sesuatu yang mengingatkan tentang ilmu hadis atau yang dikenal dengan mustalah hadis. Kitab At-Tadhkirah ini kita anggap seperti sebuah tiket untuk mempelajari dan mengerti ilmu mustalah hadis. Pengarang kitab At-Tadhkirah Imam Ibnul Mulaqin. Siapa beliau? Nama beliau adalah Umar bin Ali bin Ahmad al-Misri. Jadi namanya Umar, bapaknya Ali, kakeknya Ahmad, dia orang Mesir. Dia dikenal dengan Ibnul Mulaqin. Terkenal dengan Ibnul Mulaqin. Kenapa dikenal dengan Ibnul Mulaqin? Karena ternyata bapak tirinya adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran. Di dalam bahasa Arab mengajarkan Al-Quran dengan membenarkan bacaannya itu disebut talqin. Beliau lahir di kota Qahirah pada tahun 723 Hijriah dan meninggal juga di Kairo pada tahun 804 Hijriah. Jadi umur beliau 81 tahun. Siapa guru beliau? Guru beliau adalah Imam, di antaranya Imam Ibnu Jama'ah, Ibnu Hisham An-Nahwi. Jadi beliau pakar hadis dan juga pakar nahwu. Muridnya aja jago nahwu. Di antara murid beliau adalah Imam Al-Iraqi dan Imam Ibnu Hajar, jagoan semua. Apakah karya beliau? Di antara karya beliau adalah kitab Al-Badrul Munir. Kitab Al-Badrul Munir itu adalah takhrij. Kitab takhrij itu maksudnya para ulama misalnya di dalam buku fikih itu menulis permasalahan fikih kemudian disebutkan hadisnya. Nah, hadisnya ini siapa yang mengeluarkan atau hadis ini sumbernya dari kitab Bukhari kah, Muslim kah, Abu Daud kah, itu enggak disebutkan dengan detail. Oleh sebagian ulama dibuatlah kitab takhrij menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam sebuah kitab. Jadi hadis ini sumbernya dari mana, hukumnya apa, dan seterusnya. Di antara kitab beliau adalah kitab Al-Ilam Sarah Umdatil Ahkam. Ini kitab bagus banget. Alhamdulillah saya sudah pernah baca. Kitabnya luar biasa. Mungkin ini sarah terbaik daripada kitab Umdatul Ahkam. Jadi ini karyanya Imam Ibnul Mulaqin. Bagaimana cara kita memahami kitab ini atau langkah-langkah kita? Yang pertama adalah menjelaskan tentang makna dasar mustalah. Jadi dijelaskan makna dasar. Sahih itu apa sih? Hadis sahih itu artinya hadis yang dipastikan perkataan Nabi. Sederhana seperti itu. Kemudian kita melakukan penjelasan tentang makna perkataan Imam Ibnul Mulaqin. Apa sih arti dari perkataan Imam Ibnul Mulaqin? Kemudian kita coba untuk melakukan contoh penerapan. Kemudian perlu dipahami, jadi tidak semua masalah kita gabungkan tiga ini. Tapi kita melakukan kadang digabungkan, kadang dua, kadang satu, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan untuk memahami kitab. Dan sengaja enggak dipanjang lebar karena pembahasan dasar. Jadi pembahasan dasar, kenapa sih enggak dipanjang di penjelasan perbedaan pendapat para ulama dan seterusnya? Tidak, ini kita memahami kitabnya betul-betul, memahami kitab dan memahami makna istilah dalam ilmu hadis. Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah ahmadu ala na'maihi wa ashkuruhu ala alaihi wa usalli ala ashrafil khalqi Muhammadin wa alihi wa usallim wa ba'd.
Beliau berkata, saya memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, mensyukuri karunia-Nya. Saya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, dan keluarganya. Wabat dan selanjutnya. Jadi wabat itu atau amma ba'd biasanya digunakan oleh para ulama untuk memisahkan pembukaan dengan pembahasan inti selanjutnya. Kemudian beliau berkata, fahadhi tazkiratun fi ulumil hadis yatanabbahu biha al-mubtadi wa yatabassaru biha al-muntahi. Iktadabtuha minal muqni ta'lifi wa ilallahi arghabu fin naf'i biha innahu biyadihi wal qadiru alaihi. Beliau berkata, inilah kitab at-tazkirah tentang ilmu hadis yang saya ringkas dari kitab saya Al-Muqni. Isinya adalah dasar-dasar bagi pemula serta pengingat bagi yang tingkat tinggi atau tingkat lanjut. Jadi jangan sampai sudah belajar panjang lebar lupa dasarnya. Nah, ini banyak terjadi dari orang, bahkan sebagian ada yang langsung belajar mustalah, belajar tadribur rawi. Ini enggak ngambang seperti layang-layang putus enggak ada talinya. Layang-layangnya yang punya siapa kagak paham. Nah, inilah penting belajar dasar, artinya kita jelaskan ini akar masalahnya dari mana. Jadi kitab ini dibuat untuk itu. Saya berharap Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, karena hal ini di tangannya dan dia yang mampu melakukannya. Jadi beliau membuka dengan bismillah, berdoa semoga kitab ini memberi manfaat. Dan kitab ini akhir-akhir ini semakin banyak disarah oleh para ulama. Biasanya banyak yang dipelajari itu adalah kitab Baiquniyah, Manzumah al-Baiquniyah. Kemudian kitab ini mulai dipelajari juga dalam jumlah yang semakin besar, karena kitab ini lebih luas daripada kitab Ibnu al-Baiquniyah. Dari sini kita harus paham kenapa sih kita mempelajari kitab ini. Kita mempelajari kitab ini karena memang kitab ini dibuat untuk dua tujuan. Yang pertama adalah agar pemula bisa mengenal istilah-istilah dasar ilmu hadis. Jadi orang mau mengetahui ulama berkata A atau berkata B, ini hadis doif, ini hadis syad dan seterusnya, apa sih artinya ini, kayak gitu. Nah, ini ingin dijelaskan dasar-dasar daripada hal tersebut. Kemudian juga kitab ini dibuat bagi yang udah pernah belajar, jangan sampai kelupaan pondasinya apa. Nah, ini mengingatkan pondasi dasar ilmu mustalah hadis. Kitab At-Tazkirah ini sebenarnya berasal daripada kitab Ibnu Shalah. Imam Ibnu Mulakin meringkas kitab Ibnu Shalah, kitab Muqaddimah Ibnu Shalah menjadi kitab Al-Muqni fi Ulumil Hadis. Kitab Al-Muqni ini diringkas di dalam kitab At-Tazkirah fi Ulumil Hadis. Jadi At-Tazkirah itu benar-benar santannya gitu, sarinya benar-benar intinya. Jadi inti daripada inti. Sekian dan terima kasih. Berjumpa kembali di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.